Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Siti yang hormati dan muliakan para alim, para ulama, para tuan guru, para asatidz, yang tiang hormati segenap pengurus masjid, yang kita hormati para sesepuh, para tokoh masyarakat, para pengelingsir, mami-mami, bapak-bapak, ibu-ibu, singkatnya jamaah laki bini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sila tepada ngiring ngaturang puji syukur tipada sida Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang hadir di majlis yang mulia ini dipastikan mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya nikmat yang kita rasakan, saking banyaknya karunia Allah yang kita dapatkan Bapak Ibu, sampai kita tidak mampu menguraikan berapa banyak kenikmatan yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita mencoba menghitung, mencoba menguraikan satu persatu berapa kenikmatan, berapa anugerah Allah yang sudah kita terima sampai detik ini, la tuhsuha, kita tidak mungkin mampu menghitungnya, kita tidak mungkin menguraikan kenikmatan yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti saat ini kita masih diberikan kesempatan seperti ini, itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, itu semua adalah karena nikmat Allah. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, sekiranya hari ini kita sedang sakit, hari ini kita tidak bisa melakukan apapun, maka alangkah meruginya kita. Kita tidak bisa sholat, kita tidak bisa hadir di pengajian, tidak bisa bersilaturahim, dan banyak aktivitas lainnya yang tiang pelunggum sami tidak bisa lakukan. Kenapa? Karena saat itu kita sedang sakit. Maka bersyukurlah kita, berterima kasihlah kita kepada Allah, seraya berkomitmen untuk kita melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itulah sebenarnya makna syukur yang sebenarnya, yaitu al-qiyam bima huwa matlubun minal mun'im, melaksanakan apa yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kehadiran kita di malam hari ini, keharauan kita pada saat ini adalah cara kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk tiang pelunggum sami si hadir di majelis yang mulia ini. Semoga kita bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sama-sama hadir untuk memperingati satu peristiwa penting, satu peristiwa yang luar biasa yang pernah dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj tergolong sebagai peristiwa yang dahsyat,
peristiwa yang luar biasa. Kenapa dikatakan demikian Bapak Ibu? Karena Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat yang membicarakan tentang Isra dan Mi'raj dengan ucapan subhanalladzi asra. Subhana, kata ulama tafsir Bapak Ibu, menunjukkan kepada peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa yang tidak bisa dicerna oleh akal sehat manusia. Kalau tiang pelunggum Sami memikirkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, kalau kita ingin memahami Isra dan Mi'raj hanya pendekatannya akal semata, maka kita akan sampai kepada satu kesimpulan, peristiwa ini mustahil terjadi, kejadian ini tidak mungkin ada. Kenapa? Karena akal manusia terbatas. Bisa dibayangkan, perjalanan ini disebutkan dalam Al-Quran Asra. Asra itu artinya perjalanan malam hari. Yang namanya bepergian malam hari Bapak Ibu jauh lebih menakutkan, jauh lebih menantang, jauh lebih berat ketimbang kita bepergian siang hari. Lamun cara laik sami jamaah gih, ke malam niki terbatas pandangan, sehingga perlu kita ada penerangan. Lamun cara lain didbani sogol ke malam kemben luwek tu sila didbani sogol. Kenapa? Ada hal-hal yang menakutkan, ada hantu yang pasti setan itu pasti keluar malam hari, terutama menjelang maghrib itu sudah mulai bertebaran. Makanya kenapa kita dalam Islam lamun narak kana kode, lamun wahwayan ke malam din kanggo sogol, din kanggo pesogol kanak-kanak. Kenapa? Karena rentan dia untuk terkena makhluk-makhluk gaib, sehingga jin juga berkeliaran, kemudian sesuatu yang menakutkan itu juga banyak. Maka malam itu identik dengan menakutkan, kemudian perlu penerangan, perlu ada teman, perlu sahabat. Apalagi kalau perjalanan itu sampai jamaah misalnya ada hal-hal yang menantang, ada beling, ada pecahan, ada paku dan lain sebagainya, itu akan membatasi kita. Sama halnya, mohon maaf, kemarin sore itu tiang pergi ke Gili, tiang Mi'raj semalam itu di Gili Air. Masya Allah Bapak Ibu, itu sudah gelap walaupun jam menunjukkan waktu itu jam 6 lebih. Gelapnya luar biasa, belum lagi ombaknya Masya Allah, itu sudah seperti kita digulung, jeduk, jedak, jeduk, jedak, Masya Allah. Kita mau bilang apa? Karena memang sudah posisinya kapalnya kecil, bismillah. Seharusnya akan pulang malam hari, tetapi karena ombaknya sangat besar, maka kita tunda tadi pagi. Itu pun ombaknya juga luar biasa. Kenapa? Karena sekarang ini musim-musimnya Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, hujan, angin dan lain sebagainya. Alhamdulillah pulangnya tadi pagi bisa berjumpa dengan Pak Menteri Haji dan Umroh. Tadi menemani beliau makan bersama, dan alhamdulillah banyak aktivitas yang lain yang bisa kita lakukan. Ini menunjukkan malam itu berat, malam itu menakutkan, malam itu terbatas. Maka Bapak Ibu, Isra dan Mi'raj menjadi istimewa karena dilakukan malam hari. Asra bi'abdihi layla, abdun bi'abdihi, seorang hamba, hambanya Allah. Hamba itu yang disebut adalah manusia Bapak Ibu. Kalau kita sudah menyebut hamba berarti manusia. Manusia itu terdiri dari jasad dan ruh sekalian. Kalau beliau yang berangkat Isra dan Mi'raj hanya pikiran beliau, bayangan beliau, nih Bapak Ibu bisa seperti itu. Yang sudah haji, yang sudah umroh, bisa kita katakan posisi saya saat ini sedang di Zamzam Tower.
atau saat ini saya sedang tawaf. Kenapa? Pikiran saya masih terbayang bagaimana tawaf saya, sa'i saya. Kalau tiang mengatakan di hadapan Bapak Ibu, nani nyekek tawaf aku elek Mekah, percaya? Tidak mungkin percaya. Kenapa? Karena badannya posisinya di sini. Kecuali tiang nelpon dari sana, nih saya sedang di Mekah nih, saya sedang tawaf nih, coba lihat video call, baru Bapak Ibu percaya. Maka hal yang sama dengan Isra dan Mi'raj, justru yang beliau terjadi pada diri baginda Nabi itu adalah jasadnya dan ruhnya sekalian itu melakukan Isra dan Mi'raj. Maka inilah yang menjadi istimewa, inilah yang luar biasa Bapak Ibu, karena perjalanan ini jasad dan ruhnya bepergian secara bersama-sama. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sebelum itu lailan. Lailan itu artinya malam Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Arab ada perbedaan penyebutan sesuatu dengan isim nakirah dengan isim ma'rifah. Kalau mudahnya Bapak Ibu, isim nakirah itu berarti ditandai dengan tanwin, kira-kira begitu modoknya. Lamun ma'rifah itu ditambah alif lam, kira-kira begitu gampangnya. Jadi kata-kata al-lailu dengan lailun itu beda maknanya. Al-laila dengan lailan itu beda maknanya Bapak Ibu. Dari mana kita tahu? Dari bahasa Arab. Kalau al-lail dengan ma'rifah itu berarti semalaman penuh. Jadi kalau mau tahu makna semalaman penuh, dari waktu maghrib sampai subuh itu namanya semalaman penuh. Maka penggunaan redaksinya al-lail pakai alif lam. Tetapi justru ayat ini menyebutkan lailan tanpa alif lam, atau yang dikenal dengan isim nakirah. Apa makna isim nakirah dalam bahasa Arab Bapak Ibu? Yufidu taqlilul muddah, itu menunjukkan waktu yang sangat singkat sekali. Jadi kalau disebut lailan berarti beliau berangkat setelah maghrib atau sebelumnya, maka jam 1, jam 2 beliau sudah balik. Itu namanya lailan, sebagian malam, bukan sepenuh malam, bukan seluruh malam, tetapi sebagian daripada malam. Itu makna lailan. Maka justru dengan penyebutan ini menjadi luar biasa. Kenapa? Peristiwa yang panjang itu hanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Dari mana perjalanan itu? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ibu-ibu, minal masjidil haram itu artinya dari Masjidil Haram. Mbe tahu Masjidil Haram niki? Mbe sekar bela. Emparan sekar bela tahun bade. Mun sekar bela jangan tanya lonta. Bapak-bapak, mbe tahu saharan minal Masjidil Haram niki. Mbe tahu Masjidil Haram? Tuh Mekah. Nggih. Mekah lamun cari ite mohon maaf, cara laik kayak niki tiang. Tahun-tahun 70, baluk puluh, siwa puluh. Lamun sebut barang sak paling jauh, tahu sak paling jauh laik Mekah doangunin. Jawa yang laik cara laik Pak Kaling, bila sekolah bija tuh Mekah. Mekah ni arti jauh lalu. Pokok dua daerah laik Mekah doang ngaran. Kembik soal cara laik sulit terjangkau, ngonet bepergian. Sama halnya dengan orang Arab. Sesuatu yang paling jauh itu biasanya disebut dengan Aqsa. Aqsa niki artinya paling ujung. Dari Masjidil Haram menuju masjid paling jauh, sulit dengan berkelampan ujuk tu, kira-kira menu. Bapak Ibu, kenapa dikatakan luar biasa? Orang dahulu, ya bahasan ulama, lamun bepergian leman Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, itu menghabiskan waktu 40 hari 40 malam. Kira-kira petang dasa jeluk, petang dasa malam, ngonek apa seberak? Ngonek. Padahal mereka menggunakan alat kendaraan transportasi seperti onta dan sejenisnya. Itu 40 hari 40 malam. Bapak Ibu, ternyata peristiwa
yang luar biasa tadi, perjalanan malam hari yang menakutkan dalam waktu yang sangat singkat dari tempat yang jauh sekali, itu hanya terjadi beberapa saat saja. Makanya Bapak Ibu, benar-benar peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah menguji keimanan yang pelunggum sami. Iman kita yang diuji, percaya apa tidak? Kita beriman terhadap peristiwa ini atau tidak? Perjalanan 40 hari, malam hari menakutkan, hanya dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Tiang berketuan, percaya apa pendek? Kembali teduk, kembali mengandung jawaban. Mendengar percaya, kemana lah? Ni je percaya yang ngandung doang salah puan. Masih maghrib ni ke. Namun tak kena lelah, tiang mereka lelah ke? Bersolek terkosak macam mentah. Guru jamul masih menus suara tiang lebih. Coba tiang ulang sekali. Ya tentu ni rupa pun dia ni. Ya tentu sehat selapuan apa jamaah bini juluan tiang kebetulan. Jamaah bini peristiwa yang luar biasa terjadi di malam hari dalam perjalanan yang sangat jauh sekali, 40 hari 40 malam, hanya terjadi waktunya sesaat, malam yang sangat pendek. Percaya mah pendek? Jamaah bini oleh dengan Nina ni milu jadi dengan Nina doang selapuan. Sa Nina ada saya dengar suara tertuna pendek ikrar ni dia. Ini ikrar kita jamaah bini selapuan. Percaya apa pendek? Percaya apa pendek? Kembali percaya. Lihat kenapa kita percaya? Karena iman, karena keyakinan, karena memang itu firman Allah. Bapak Ibu, kalau kita pikirkan pakai akal, itu tidak akan masuk di akal manusia. Karena itu benar-benar peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah ujian keimanan. Maka pantas kiranya Bapak Ibu, orang mau selamat dunia, orang mau bahagia di dunia, satu-satunya jalan adalah iman itu harus benar-benar kuat. Iman itu harus benar-benar mantap. Jangan sampai kita ragu, jangan sampai kita goyah. Ni kadang-kadang itu wah besulalut terpegitak para politisi. Seberat-berat beruni menun lain nunin, berjanji menun dia tepati. Ngone-ngone nenek berjanji masih dia percaya itu. Bedakan mana politisi, mana firman Allah. Mana ini selapun pada percaya menjuk nenek, masih pada ragu doang kadang-kadang. Hati-hati mata Allah. Ingat, kalau sudah firman Allah, kalau itu memang datang dari baginda Rasul SAW, apa yang tiang sampaikan di majelis ini, sami'na wa ata', kita dengar dan kita yakini dan kita taati itu semua. Jangan seperti Bani Israel. Sami'na wa asaina, kami dengar tetapi kami ingkari, kami tidak ikuti dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin nyaman, ingin senang, ingin bahagia dunia akhirat, iman ini yang harus dijaga. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat An-Nahl ayat 97. Nabi manik nenek dalam surat An-Nahl, man amila salihan min dzakarin aw untha, siapapun yang melakukan kebaikan, siapapun yang melakukan amal saleh, siapapun yang melakukan ibadah, apakah itu dari laki-laki maupun perempuan, dasarnya apa Bapak Ibu? Wa huwa mu'minun, dia yakin kepada Allah, dia beriman kepada Allah. Bapak Ibu, artinya apa? Kalau kita melakukan kebaikan sebanyak apapun, kalau tidak didasari atas dasar iman, berarti tidak ada maknanya. Ini penting untuk yang sampaikan Bapak Ibu. Di zaman modern saat ini, di tengah gempuran media massa Bapak Ibu, terkadang kita lepas dari iman, lepas dari keyakinan kita. Begitu banyak tantangan yang kita lihat.
Miris sekali ada anak-anak kita, mau laki maupun perempuan, menukarkan agamanya gara-gara dia jatuh cinta kepada sang kekasihnya. Banin gadeang, banin tukah iman, yang penting dia dapat memperistrikan orang itu. Terjadi dan banyak sekali di Mataram. Ini maksud tiang, mari jaga keluarga kita, jaga keimanan ini. Karena satu-satunya yang akan menjamin bahagia Bapak Ibu, iman kita. Wa huwa mu'minun, kalau kita beriman kepada Allah, apa janji Allah? Satu, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, terjamin hidup yang pelunggum sampai di dunia senang, bahagia. Mohon maaf Bapak Ibu, senang bahagia niki tidak harus ditandai dengan harta yang banyak. Tidak mesti aset salue yaran bahagia, tidak, tetapi ketenangan hati, kecukupan batin kita, keberterima kasihan kita, itulah yang akan menjadikan kita menjalani hidup ini dengan baik. Itu yang disebut dengan hayatan thayyibah. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu yasnaun. Di akhirat Allah akan menyempurnakan pahala tiang pelunggum sami. Kenapa? Karena iman dasarnya. Makanya Bapak Ibu, wam seriuk dengan Cina, Cina sandik Islam. Wam seriuk dengan Bali, Bali sandik Islam. Wam seriuk dengan Kristen, wam seriuk berembi-rembi kepacu, berembi-rembi entan luek bersedekah, berembi-rembi kesolahan kecebatur Bapak Ibu, dalam keyakinan kita apa yang dia perbuat itu tidak akan bisa menyelamatkan dia. Dakan solah, dakan bagus dengan kafir niki dia niat tamu surga, dia niat bahagialah akhirat. Kenapa? Tidak ada iman. Ibarat misalnya jamaah, mohon maaf, lamun itu mau bantuan leman pemerintah, enggak anunin pemerintah, harus berdua rekening. Rekening ditentukan, rekening bank A. Mau pelungguh dia berdua rekening, dah kami tebing loe-loe masih ini tama kepeng niki kembali dia berdua rekening. Ibarat kita iman ini sudah menjadi rekening kita, maka apa yang kita lakukan akan masuk ke sana sebagai kebaikan tipak tiang pelunggum sami. Karena itu Bapak Ibu, kesimpulan peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah ujian iman bagi tiang pelunggum sami. Makanya dengan kafir Quraisy, begitu baginda Nabi pulang dari peristiwa Isra dan Mi'raj Bapak Ibu, bercerita baginda Nabi tiba para sahabat yang ada dan orang-orang yang ada pada saat itu. Ada orang-orang yang beriman, ada orang-orang kafir mendengarkan pembicaraan baginda Nabi. Wibian wak bekelampan bahasan beliau, waktu perlampak isi nenek ni elek lampak sampai ti, kemudian saya menuju Sidratul Muntaha. Bapak Ibu, karena orang kafir Quraisy pendekatannya akal, pendekatannya logika. Apa ini dengan kafir Quraisy? Ya wahruan Nabi Muhammad ya stres, ya wahruan wah ngigo ni gara-gara sebinian, lamun cara itu, lamun cara dengan kasar seninan mati. Ni gara-gara pamanan mati, ia gawin stres. Ia ni dengan kafir. Kenapa? Karena cerita baginda Nabi itu tidak masuk di akal mereka. Bayangkan 40 hari 40 malam dia hanya melakukan, beliau melakukannya hanya waktu yang sangat singkat. Maka unin din masuk akal. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, orang-orang kafir pada saat itu, ya unin, engkah berketuan ujuk Nabi Muhammad, engkah percaya ujuk Nabi Muhammad. Saya akan bertanya kepada teman yang paling dekat dengan Nabi SAW. Siapa teman yang paling dekat beliau? Abu Bakar As-Siddiq. Nabi baunin dengan kafir Quraisy, Nabi Muhammad, Abu Bakar, nani karing sida doang ya ketuan. Lamun Nabi Muhammad engkah kedengah din bau terdengah, wah ngigo menolah kira-kira sida nani ya ketuan, sida sajari mandes batur sa paling rapat kan Nabi Muhammad ya ketuan. Sida percaya mendek atas apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad, apa yang dialami oleh beliau. Percaya apa pendek? Bapak Ibu, orang yang imannya hebat seperti Abu Bakar,
Nabi unin jawab, wallahi, bersumpah beliau, inni la usaddiqu ma huwa akbaru min dzalik, demi Allah, kalau cerita itu datang dari Nabi Muhammad, ceritanya lebih dahsyat, lebih besar dari Isra dan Mi'raj sekalipun, kalau itu dari mulut beliau, saya tidak ada keraguan, saya percaya 100%. Itu kata Abu Bakar sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, mohon maaf, si hebat iman Abu Bakar As-Siddiq niki nggih, sampai ia bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, law wuzina imanu Abi Bakrin As-Siddiq bi imanin nasi kullihim, lamun tertimbang Bapak Ibu, tertimbang kualitas iman sopok searan Abu Bakar niki kanca selapuk manusia sairup di dunia niki, selapuk dengan niki beriman, Afrika, Amerika, Eropa, Asia, tertimbang selapuan sami jamaah. Ni iman manusia selapuan, ni sopok Abu Bakar. Nabi bahasa Nabi SAW, masih beratan iman Abu Bakar sak sopok ketimbang manusia salawek niki. Bapak Ibu, inilah kualitas iman orang yang paling luar biasa, paling hebat, yang namanya Abu Bakar, yang benar-benar percaya atas apa yang dialami oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, tiang ingin mengisahkan cerita tentang seorang Abu Bakar. Makanya kenapa beliau dikatakan ditambah namanya dengan As-Siddiq. Siddiq itu artinya karena beliau itu orang yang selalu percaya, dia dua ragu atas apa yang dialami oleh baginda Nabi SAW. Tiang kasih contoh penjelasan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 271 Bapak Ibu. Nabi manik nenek dalam surat Al-Baqarah, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Sampai di sini kita baca. Bapak Ibu, kalau kita menampakkan sedekah, kalau kita menyebut sedekah kita, berapa yang kita bagi, berapa yang kita sedekah, itu boleh. Jadi dinara larangan dalam agama lamun bersedekah mu tersebut isi speaker kanggo. Kata sini kanggo tersebut. Lagu sekek syarat. Nabi syarat ada syarat tersebut harus luwek sedekah. Harus luwek bagi guru. Lamun luwek kanggo tersebut. Lamun sekedik dendek sebut. Apalagi lamun itu beng dengan miskin. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, kalau anda sembunyikan, kapan? Di saat kita memberikan kepada orang miskin, lebih baik jangan disebut. Untuk apa? Menjaga perasaan orang yang kita kasih. Tetapi kalau banyak, dan itu mohon maaf biasanya kalau banyak untuk fasilitas umum, masjid, pesantren dan lain sebagainya, kanggon tersebut. Tapi syaratnya harus banyak. Lamun sekedik sami jamaah araan dendek umuman kembien lewian lebih setrum listrik isi 2 yu tu umuman bapak ini sudah mengeluarkan pira bisa setrum listrik isi 2 yu dong buih pada dong kena jari aram ni dia bersedekah dan menolak kira-kira jadi kanggum tersebut lemak lamun narak dengan be panitia takmir sebut tiang nggih syarat Quran syarat 2 juta minimal. Yang pun tersebut lagu lamun sekedik-kedik jadi disebut dia nggih si deda lawan apa-apa ni dia nolak kira-kira sami jamaah kerana ini sudah azan. Ayat ini berbicara tentang sedekah yang diberikan untuk agama. Ayat ini yang dibicarakan adalah 2 orang sahabat Nabi yang namanya Abu Bakar dan Umar ibn Khattab. Bapak Ibu, begitu ayat ini turun, Nabi SAW berketuan tiap sahabat, sida Umar ibn Khattab, pira sedekah wam sogol sida, pira sedekah mujuk agama niki. Bapak Ibu, searan Umar niki dengan keras
bahasa lantang, manusia kekar tegar, lamun ngeraos niki dininik kodek suara, sehingga beliau berkata Nabi tegar sekali, keras sekali. Ya basen, ya Rasulullah, anfaqtu nisfal mal, saya sudah keluarkan setengah dari harta saya ya Rasulullah untuk agama ini. Sedekahnya setengah. Ibu-ibu, kira-kira lamun arak bapak-bapak yaunin elek julum, bu main bersedekah untuk agama setengah biasa tetabing agama, setuju pelengih jamaah bini ketua juluk. Kira-kira lamun semama mia bahasa bu ad boyak sanga juk akhirat mayat lalu bersedekah setengah bayat sogulan berembek toto aset sekedik total loe terjumlah selapuan 5 miliar misal 2,5 miliar sedekahan, kira-kira ikhlas sembuh lima akan berembek tambah pada kaca Sidina Abu Bakar Umar bin Khattab. Ini contohnya Umar setengah. Hebatnya baginda Nabi, Bapak Ibu, Nabi bahasan beliau tipa Umar ibn al-Khattab, wahai Umar, madza tarakta li ahlik, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Beliau menjawab, taraktu lahum nisfa mali, saya tinggalkan kepada mereka setengah dari harta saya. Bu, masa dia cukup 2 miliar setengah sebagai ibadah? Bapak-bapak, aset pelunggu misal 10 M, aneh mumpung tuah-tuah menia ni 5 M ya kelor mu 5 M ni kisah bersedekah, kira-kira bau berapa kali? Bau doang kan ke? Tergantung lamun arak masalah. Lamun di arak yang sulit. Dah itu jekan di arak dah. Lagu lamun tuah tegal aja dik tahu lain cerita balik ke. Ini manusia soal. Setengah si hebat Umar bin Al-Khattab, beliau dengan gagahnya, dengan semangatnya mengatakan setengah ya Rasulullah khusus untuk agama. Kira-kira lamun tiang pelunggum sami dengar sahabat barak menu hebat dah pelik, luar biasa. Setengah, bayangkan setengah asetnya untuk agama, luar biasa. Hal yang sama dengan Umar, wah merasa hebat, wah merasa bagus. Kenapa? Setengah wan sedekah. Barulah baginda Nabi berketuan tipa Abu Bakar As-Siddiq, lamun pelungguh Abu Bakar berembe pira sedekah. Saran Abu Bakar niki sami jamaah manusia ya pelila den sogol raos den wah belik suara kodek entan bersuara lagu terdengar suara isi Umar ibn al-Khattab. Nabi bahasa, ya Rasulullah, anfaqtu kullal mal, lamun tiang ya Rasulullah bih wah buik selapuan sedekah doang lain, agama doang lain, dua bandek A sampai Z mau kumpulan mau sogulan ujuk agama doang. Bapak Ibu, demin dengahan barak menu bahasan Abu Bakar As-Siddiq, ero asik Umar ibn al-Khattab, sedih Umar ibn al-Khattab. Kenapa? Ternyata beliau yang hebat saja masih kalah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pun berketuan baginda Nabi, Bapak Ibu, Abu Bakar, madza tarakta li ahlik, apa memariang senina, apa memariang anak jarim sida? Enggak bahasan beliau, taraktu lahum idatallahi wa rasulih, saya ya Rasulullah sudah meninggalkan kepada mereka janji Allah dan janji Rasulullah. Cukup mereka janji Allah. Bu, kira-kira lamun semama mionin ane bu keluar betul janji nenek sanggup tak? Berarti iman yang masalah, Bapak Ibu. Inilah kualitas iman itu. Bapak-bapak sanggup kira-kira mem sanggup melem jadi Abu Bakar apa Umar? Itu Nitman sanggup jadi Abu Bakar, Umar doang Nitman sanggup, apalagi Abu Bakar sampai jamaah. Artinya apa? Ini contoh kualitas keimanan. Makanya pantas kalau ditimbang imannya Abu Bakar dengan seluruh manusia masih beratan beliau. Kenapa? Kualitasnya berbeda. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, walaupun kita belum sampai derajat seperti itu, yang paling penting adalah jaga iman ini. Paling tidak Bapak Ibu kita buktikan iman kita melalui sholat.
Kenapa salat? Karena inilah ibadah spesial yang langsung beliau dapatkan melalui mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, lamun mele bahagia dendek lupa salat. Kenapa? Karena Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang-orang yang beriman ini. Sangatlah beruntung. Tidak akan rugi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena dia melakukan salat dengan cara yang khusyuk. Yang namanya salat itu tanda ketakwaan tiang pelunggum sami di hadapan Allah. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa, kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah. Orang yang mendirikan salat, ya tanda dengan niki bertakwa ujuk nenek. Salat Bapak Ibu, ya langan tiang pelunggum sami tapusan dosa bandem isi nenek. As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna. Salat Bapak Ibu sakmud gawe 5 kali sejelo semalam, termasuk hari Jumat. Bila mana datang hari Jumat ke Jumat berikutnya, ya langan tiang pelunggum sami tapusang dosa bandem isi nenek. Dan ingat Bapak Ibu, salat inilah yang akan mengantarkan tiang pelunggum sami menuju surganya Allah kalau kita benar-benar salat. Kira-kira Bapak Ibu, lamun lemak lek surga tahu selaput batur getap, selaput batur getap lek surga melem apa ndek? Cemoh apa ndek? Cemoh. Sa paling repot lemak niki pakai kepala lingkungan, embe rakyat, embe sematon jari periksa lek surga, karena beliau sudah masuk surga. Ketuan RT, BRT, utama selapua wah sani berembe selapuan wah tamu. Alhamdulillah dia main ketuan sa sopok dia narak tu, dia narak le surga tak bersen-sen ni yuk biar dia apa ya pada tele getap pira ya sopok mukim ya girangan berdait biar batur do kembali dia le surga tahu to tahun tekicat si nenek taut ngerawas tiang niki tahu pakaling unin embe le neraka tahun tersiksa. Fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Sematon jari sandik tamu surga tu tahu ni lek neraka, sehingga terketuan si dengan surga kembim tu tahu dia apa itu sekai mukim lah dapa itu girang kumpul berdait lah au unin tetut barang girang diskusi girang terapat barang girang berdait lagu sida laik dia ngebang lalu jok masjid sembahyang lamun aku jalaluk tinduk unin den sembahyang. Hati-hati Bapak Ibu, jari sampunan tiang pelunggum sami ane berembe-rembe kelelah, berembe-rembe kesibuk dendek tinggalan sembahyang, berembe semangat pelunggum sami ngelas cuit terus ngelas dia menwayang sembahyang tinggalin ngelas ni kesila nggih ni dia menwayang ngebang tendul. Nah ini orang-orang yang seperti ini yang tidak sholat, besok dia akan menjadi penghuni sakor. Sakor itu adalah nama daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, sila nggih salat ini penyelamat tiang pelunggum sami. Salat ini jadi bukti tiang pelunggum sami le julun nenek. Salat inilah yang akan menjadikan tiang pelunggum sami masuk surga. Makanya ya bahasa Nabi, lamun dengan sembahyang dalam kehidupannya, wa husyira yaumal qiyamati ma Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. Bapak Ibu, lamun narak dengan sembahyang bahasa Nabi lemak yang terpesopok kanca Fir'aun melem dia meleh berdaya kanca Fir'aun ya solah
Ya solah lagu tahun doang dek solah. Korun meleh berdait kerja korun. Wong baca-baca doang. Sah ngarak dengan meleh berdait kerja korun. Haman Perdana Menteri. Lunggu meleh berdait kerja wali kota pun dek. Haman itu jadi Perdana Menteri. Atau Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf niki adalah dengan sugih lek Mekah. Lagu enggan poron, ya Allah baginda Nabi doang. Si sugih lemun hina baginda Nabi. Lemak sebut-sebut sabaru Firaun, Qarun, Haman, Ubay ibn Khalaf. Enggan tahu niki tiang elek neraka. Nah lamun pelunggu melet berdait kaca nia dan dia sembahyang. Ia syarat ni kita yang lagu lamun dia melet berdait je pacu-pacu dan sembahyang. Nunasa wantah niki atur tiang sami jamaah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Ngiring tiang pelunggum sami perkuat keimanan kita. Dengan kita mengkaji Isra dan Mi'raj, maka yakin Allah bisa melakukan apapun yang dikehendaki. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan yang kedua, kalau kita ingin bahagia selamat, jangan tinggalkan salat kita, sesibuk apapun kita, serepot apapun. Kenapa? Karena inilah yang akan menjadi penyelamat tiang pelunggum sami di akhirat kelak. Demikian sami jamaah, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.